Studi kasus pelatihan dan pengembangan SDM di restoran cepat saji A dan W. Salah satu contoh perusahaan yang sukses dalam pelatihan dan pengembangan karyawannya adalah PT Astra International Tbk. Hal ini terbukti dengan diterimanya penghargaan sebagai Best Employers di Indonesia tahun 2011. Hal yang sama juga dilakukan oleh restoran A dan W, yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan mereka. Di A dan W, calon karyawan dilatih langsung di pusatnya, yaitu di Wijaya Kusuma selama 2 minggu. Minggu pertama mengikuti teori di dalam kelas, dan minggu kedua praktek langsung ke lapangan. Sedangkan untuk pengembangan karyawan di A dan W, setiap beberapa bulan biasanya manajer memindahkan karyawan yang rajin dan berpotensi ke divisi lain untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nama A dan W sendiri bermula dari minuman root beer yang diciptakan pertama kali oleh Roy W. Allen pada tahun 1919 di California. Pada tahun 1922, Allen mengambil pasangan untuk rekan kerjanya, yaitu Frank Wright. Kedua mitra tersebut menggabungkan inisial nama mereka, A untuk Allen dan W untuk Wright, dan secara resmi menamai minumannya A dan W Root Beer pada tahun 1970. Anak perusahaan Amerika diakuisisi oleh The AMK Corporation yang membentuk perusahaan baru America Brands Company. Dalam struktur ini, perusahaan A dan W Root Beer mengadopsi merek dagang baru, mengubah namanya ke A dan W International Inc. Company, dan mulai proses menjadi restoran dan organisasi pelayanan makanan yang kemudian mulai dikenal dengan fast food restoran yang memiliki khas Amerika. A dan W merupakan salah satu restoran cepat saji milik perusahaan asing yang telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1985 dan mempunyai salah satu cabang di Metropolitan Mall Bekasi. Restoran A dan W telah memiliki fungsi manajemen SDM yang dibawahi oleh manajer HRD (Human Resource Development). Di dalam industri ini, A dan W tidak hanya menjual produk makanan dan minuman saja, tetapi juga servis atau pelayanan yang dapat memuaskan konsumen. Untuk mendapatkan servis yang berkualitas dibutuhkan SDM yang berkualitas pula. Untuk itu, perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dalam proses pelatihan dan pengembangan untuk SDM-nya, sehingga kualitas layanan yang diberikan pegawai dapat dimaksimalkan, dan konsumen juga merasa puas atas layanan yang diberikan dan mengakuinya. Selanjutnya, kondisi dalam perusahaan. Yang pertama, dalam restoran AW tidak ditemukan adanya pekerja anak dan kerja paksa. Bahkan perusahaan melakukan tertib waktu kepada pekerja untuk jam masuk. Yang kedua, untuk seluruh pegawai mulai dari manajer hingga security sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Bahkan untuk manajer juga ditambah dengan asuransi lain. Dan perusahaan sudah mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang timbul dalam lingkungan kerja baik saat berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketiga, perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan terkait hak untuk berserikat namun tidak melibatkan karyawan dalam membuat kesepakatan kerja bersama. Yang keempat, perusahaan tidak memberikan diskriminasi kepada etnis, agama, atau kelompok tertentu. Selanjutnya, adanya sanksi yang diberikan kepada karyawan terkait pelanggaran yang dilakukannya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan tersosialisasi dengan baik, kurang meratanya pihak SDM dalam memilih pegawainya untuk mengikuti program pelatihan dan perkembangan. Yang terakhir, tidak transparansi dalam memberitahukan hasil dari program pelatihan dan perkembangan karyawannya. Lalu di sini ada kriteria. Yang pertama, perusahaan bergerak dalam restoran cepat saji. Yang kedua, aktivitas fungsi SDM masih kurang efektif khususnya dalam hal pemilihan karyawan untuk dilatih dan dikembangkan. Penyebab yang pertama, di dalam restoran cepat saji AW masih terdapat kurangnya transparansi antara pihak SDM dan karyawannya. Yang kedua, kurangnya sistem peningkatan motivasi dan penilaian terhadap karyawan. Yang ketiga, belum adanya program pelatihan dan perkembangan yang dilakukan secara terus-menerus.
Lalu akibatnya yang pertama, perkembangan karyawannya tidak merata. Yang kedua, karena hasil pelatihan dan perkembangan tidak transparan, karyawan yang kurang kompeten tidak bisa untuk mengulang mengikuti program kembali. Yang ketiga, karyawan yang tidak memiliki motivasi akan terus semakin tertinggal. Yang keempat, kinerja dan hasil karyawan kurang maksimal. Kesimpulan dalam studi kasus ini adalah metode pelatihan calon karyawan yang digunakan Adanwe adalah lecture, yaitu mempelajari teori di dalam kelas selama 1 minggu, dan on the job training, yaitu praktek bekerja sambil berlatih selama 1 minggu juga. Metode pengembangan karyawan yang digunakan Adanwe adalah job rotasi, yaitu dengan memindah-mindahkan karyawan ke divisi yang berbeda-beda, lalu dengan memakai kembali metode pelatihan, on the job training, dan understudy. Pelatihan calon karyawan dan pengembangan karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, pelatihan calon karyawan dan pengembangan karyawan yang telah ditetapkan haruslah tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, dan prosedurnya harus dilaksanakan secara jelas dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan komitmen karyawan untuk menjadi karyawan yang berkualitas dan kompeten. Yang kedua, di dalam mengembangkan karyawan, jangan hanya memilih karyawan yang berpotensi dan rajin saja, tapi karyawan yang malas juga harus didorong atau bahkan diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan setiap beberapa bulan, sehingga setiap karyawan merasa disupport oleh perusahaan, sehingga mereka merasa terpacu untuk tidak bermalas-malasan dan berlomba-lomba untuk dipromosikan. Dan juga program pengembangan bisa membuat pikiran mereka bisa lebih terbuka dalam bekerja. Selanjutnya, hasil evaluasi program pengembangan karyawan harus disampaikan secara transparan kepada karyawan yang mengikuti program pengembangan, agar karyawan yang kurang berkompetensi dapat diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan kembali dengan metode pelatihan. Yang terakhir, dengan adanya program pelatihan calon karyawan dan pengembangan karyawan, diharapkan pihak perusahaan dapat melaksanakan pelatihan calon karyawan dan pengembangan karyawan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada, dan begitu pula dengan karyawan diharapkan mengikuti peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan mencapai tujuannya dan meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia di dalam perusahaan.